Apakah Anda sering merasa kaki lemah, lutut nyeri, atau sendi kaku saat bangun pagi? Bahkan hanya berjalan beberapa langkah saja, kaki terasa berat dan mudah goyah. Inilah tanda bahwa tubuh memberi peringatan serius. Saya Dr. Budi Hartono dengan pengalaman lebih dari 30 tahun mendampingi pasien usia lanjut. Hari ini saya akan membagikan 7 makanan sederhana, murah, dan mudah ditemukan di pasar tradisional Indonesia. 7 makanan ini terbukti membantu memperkuat tulang, meredakan nyeri sendi, dan membuat otot kaki kembali bertenaga. Dan jangan lewatkan. Di akhir video, saya akan membongkar satu rahasia khusus. Rahasia ini adalah kombinasi dua bahan yang biasa ada di dapur kita, yang bisa membantu mengurangi nyeri lutut dan membuat langkah Anda lebih ringan hanya dalam beberapa minggu. Jadi, pastikan Anda menonton sampai selesai. Jika Anda merasa tips ini bermanfaat dan ingin hidup lebih sehat, penuh energi di usia di atas 65, tulis angka 10 di kolom komentar sekarang juga. Dan jika Anda ingin saya membahas topik kesehatan lain, silakan tulis angka 1 beserta pertanyaan Anda di komentar. Saya akan membaca semua komentar. Dan bersama kita bangun komunitas sehat untuk orang tua Indonesia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan ikuti channel Zulfa Hartati agar Anda tidak ketinggalan tips penting berikutnya. Tubuh Anda masih ingin pulih dan belum terlambat untuk memulai. Mari kita mulai dengan makanan pertama yang mungkin sudah sangat akrab di meja makan orang Indonesia, yaitu sayur asin atau sayur hasil fermentasi sederhana dari daun sawi hijau. Banyak orang menganggap sayur asin hanya makanan pelengkap, padahal di balik rasanya yang khas ada manfaat besar untuk kesehatan, terutama bagi tulang dan persendian. Sayur asin mengandung vitamin C sangat tinggi, jauh lebih banyak daripada yang kita kira. Vitamin C ini penting sekali untuk produksi kolagen, yaitu zat yang membuat sendi tetap lentur dan kulit tidak cepat keriput. Tanpa cukup vitamin C, tubuh mudah lelah, kulit cepat menua, dan lutut terasa nyeri karena jaringan ikat melemah. Apakah Anda pernah merasakan lutut sakit saat bangun dari kursi? Itu salah satu tanda tubuh kekurangan nutrisi penting seperti vitamin C. Selain vitamin C, sayur asin kaya akan probiotik alami. Fermentasi sederhana membuat sayur asin dihuni oleh bakteri, baik yang membantu pencernaan. Jika usus sehat, maka penyerapan kalsium dan magnesium untuk tulang juga lebih maksimal. Artinya, makan sayur asin secara rutin bisa membantu tulang tetap padat dan sendi lebih kuat. Ingat, usus yang sehat adalah dasar dari tubuh yang sehat. Sayur asin juga mengandung vitamin K2 dalam jumlah cukup, terutama karena hasil fermentasi. Vitamin ini berperan menjaga kalsium tetap di tulang, bukan menumpuk di sendi atau pembuluh darah. Banyak orang lanjut usia menderita kaku lutut karena kalsium salah tempat. Dengan vitamin K2 dari sayur asin, risiko itu bisa ditekan. Mari kita lihat contoh nyata. Ibu Sari, usia 67 tahun, sering mengeluh lutut kaku dan perut kembung setelah makan. Setelah saya sarankan mengganti camilan malamnya dengan sepiring kecil sayur asin hangat 3 kali seminggu, hanya dalam 1 bulan keluhannya jauh berkurang. Beliau bisa berjalan ke mushola tanpa berhenti di tengah jalan, dan perutnya pun terasa ringan. Ini bukti sederhana bahwa perubahan kecil bisa membawa hasil besar. Lalu, bagaimana cara praktis menikmatinya? Sayur asin bisa dimasak bening dengan bawang putih, cabai sedikit, atau ditumis dengan tempe. Jangan tambahkan terlalu banyak garam karena sayur asin sudah asin secara alami. Untuk lansia, cukup makan 2-3 kali seminggu dalam porsi sedang. Tidak perlu banyak, yang penting teratur. Apakah aman untuk penderita tekanan darah tinggi? Jawabannya, aman. Selama tidak berlebihan dan tidak ditambah garam lagi. Bahkan, kandungan kalium di dalamnya
bisa membantu menyeimbangkan tekanan darah. Sampai di sini, Anda sudah tahu satu rahasia. Sayur asin bukan sekadar lauk murah meriah, tetapi senjata ampuh untuk menjaga pencernaan sehat, tulang padat, dan lutut tidak cepat aus. Mulailah dengan satu piring kecil sayur asin besok siang. Rasakan bedanya setelah beberapa minggu. Ingat baik-baik, usus sehat, tulang kuat, langkah ringan. Jika Anda masih mengikuti sampai di sini, tulis angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang serius menjaga kesehatan kakinya. Makanan kedua yang sering diremehkan, padahal luar biasa manfaatnya bagi tulang dan sendi, adalah daun kelor. Di banyak desa di Indonesia, pohon kelor tumbuh begitu mudah di pekarangan. Daunnya kecil-kecil, sering dipetik untuk dijadikan sayur bening. Namun, sedikit orang menyadari bahwa daun kelor adalah salah satu makanan paling bergizi di dunia. Daun kelor mengandung kalsium sangat tinggi, bahkan lebih banyak dibanding susu sapi. Kalsium inilah yang membuat tulang tetap padat dan mencegah pengeroposan. Bagi orang lanjut usia, tulang mulai kehilangan kepadatannya secara perlahan. Akibatnya, lutut nyeri, kaki goyah, dan risiko patah tulang meningkat. Dengan rutin mengonsumsi daun kelor, kalsium terserap lebih baik dan tulang menjadi lebih kokoh. Tidak hanya kalsium, daun kelor juga kaya akan vitamin K. Vitamin K berfungsi seperti penjaga pintu, memastikan kalsium benar-benar masuk ke tulang, bukan menumpuk di sendi atau pembuluh darah. Jika kalsium menumpuk di tempat yang salah, muncullah keluhan lutut kaku, nyeri sendi, bahkan penyumbatan arteri. Vitamin K dari daun kelor membantu mencegah semua itu. Selain itu, daun kelor memiliki zat antiinflamasi alami. Artinya, ia mampu meredakan peradangan di sendi. Orang tua yang sering mengeluh lutut bengkak atau kaki terasa panas akan sangat terbantu jika rajin mengonsumsi daun kelor. Bayangkan sendi yang tadinya kaku seperti engsel berkarat, perlahan menjadi lebih lentur karena peradangan mereda. Mari kita lihat pengalaman nyata. Pak Ahmad, usia 68 tahun, sering mengeluh susah naik tangga karena lutut terasa sakit. Setelah saya sarankan menambahkan sayur bening, daun kelor ke dalam menu makan siangnya 3 kali seminggu. Hanya dalam 4 minggu, beliau sudah mampu naik 2 lantai rumahnya tanpa berhenti. Beliau bahkan berkata, rasanya kaki saya lebih ringan, tidak seperti dulu yang selalu sakit. Ini contoh nyata bahwa kebiasaan sederhana bisa mengubah kualitas hidup. Bagaimana cara terbaik mengonsumsinya? Daun kelor bisa dimasak menjadi sayur bening bersama jagung muda atau ditumis ringan dengan bawang putih. Jangan dimasak terlalu lama, agar kandungan nutrisinya tetap terjaga. Untuk lansia, cukup 1 mangkuk kecil sayur daun kelor 2-3 kali seminggu. Jika ingin lebih praktis, daun kelor juga bisa dikeringkan, dijadikan teh, dan diminum setiap pagi. Apakah daun kelor aman untuk semua orang? Ya, sangat aman. Bahkan bagi penderita tekanan darah tinggi atau diabetes. Justru kandungan antioksidannya membantu menyeimbangkan gula darah dan menurunkan tekanan darah. Sampai di sini, Anda sudah tahu makanan kedua yang sangat penting. Jangan biarkan lutut Anda semakin lemah karena kekurangan kalsium dan vitamin K. Mulailah tambahkan daun kelor ke piring makan Anda, dan lihat sendiri bagaimana sendi terasa lebih ringan. Ingat kalimat ini, daun kelor, sahabat lutut Anda. Jika Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang sudah siap mencoba daun kelor mulai besok. Sekarang kita masuk ke makanan ketiga yang sangat penting untuk kesehatan lutut, sendi, dan jantung, yaitu ikan kembung. Bagi banyak orang Indonesia, ikan kembung bukan makanan mewah. Harganya jauh lebih murah dibanding salmon, tetapi kandungan gizinya justru luar biasa. Tahukah Anda bahwa ikan kembung memiliki kadar omega 3 lebih tinggi daripada salmon?
Omega 3 adalah lemak sehat yang sangat dibutuhkan tubuh, terutama untuk mengurangi peradangan. Peradangan inilah yang membuat sendi bengkak, lutut terasa nyeri, bahkan sulit digerakkan. Dengan omega 3 yang cukup, peradangan mereda, nyeri berkurang, dan sendi menjadi lebih lentur. Bukan hanya sendi, omega 3 dari ikan kembung juga baik untuk jantung dan otak. Darah mengalir lebih lancar, tekanan darah lebih stabil, dan risiko stroke bisa ditekan. Bagi lansia, manfaat ini sangat penting karena aliran darah yang baik berarti oksigen sampai ke seluruh tubuh, termasuk otot kaki. Kaki pun terasa lebih ringan untuk melangkah. Mari saya ceritakan pengalaman salah satu pasien saya. Pak Joko, usia 70 tahun, dulunya sering mengeluh sakit di betis dan tutup di lutut setiap kali berjalan ke pasar. Setelah saya sarankan mengganti kebiasaan makan ikan asin dengan ikan kembung bakar atau pindang, dalam 2 bulan keluhannya berkurang drastis. Beliau berkata, "Sekarang saya bisa jalan lebih jauh tanpa berhenti, dan lutut saya tidak mudah sakit lagi. Perubahan sederhana, hasil luar biasa." Bagaimana cara terbaik mengolah ikan kembung? Ikan ini bisa dipanggang, dikukus, atau dimasak pindang dengan kuah segar. Hindari menggoreng terlalu sering karena minyak berlebih justru memicu peradangan baru. Untuk lansia, cukup konsumsi 2-3 ekor ikan kembung per minggu, tergantung ukuran. Ditambah dengan sayuran segar, manfaatnya akan semakin terasa. Selain omega 3, ikan kembung juga mengandung selenium yang membantu melawan radikal bebas. Ada juga protein berkualitas tinggi untuk menjaga massa otot, sehingga kaki tidak cepat lemas. Dan jangan lupa, ikan kembung kaya akan vitamin D alami. Nutrisi penting agar kalsium bisa masuk ke tulang dengan maksimal. Inilah sebabnya mengapa orang yang rajin makan ikan biasanya memiliki tulang lebih kuat di usia tua. Apakah ikan kembung aman untuk penderita kolesterol? Jawabannya aman. Karena omega 3 justru membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Kuncinya adalah memasak dengan cara sehat, tidak digoreng dengan minyak jelantah. Sampai di sini, Anda sudah mengenal makanan ketiga yang murah, bergizi, dan sangat bermanfaat untuk kaki. Jangan anggap remeh ikan kembung hanya karena harganya terjangkau. Kadang justru makanan sederhana inilah yang menyelamatkan kesehatan kita. Ingat pesan saya, ikan kembung, omega 3 murah meriah. Jika Anda masih menyimak sampai di sini, tulis angka 3 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang serius menjaga lutut dengan makanan sederhana ini. Sekarang mari kita bahas makanan keempat, yaitu kombinasi sederhana tetapi sangat bermanfaat. Hati, ayam, dan ikan teri. Dua bahan ini murah meriah, mudah ditemukan di pasar, dan bisa menjadi sumber nutrisi luar biasa untuk kesehatan tulang, otot, dan sendi. Pertama, mari kita lihat hati ayam. Hati ayam adalah salah satu sumber vitamin A alami terbaik. Vitamin A berperan penting dalam menjaga kesehatan mata, kulit, serta sistem kekebalan tubuh. Namun, yang tidak kalah penting, vitamin A juga membantu proses regenerasi sel dan memperkuat jaringan ikat di persendian. Selain itu, hati ayam kaya akan vitamin B12 dan zat besi. Bagi orang lanjut usia, kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, tubuh cepat lelah, dan kaki mudah lemas. Dengan mengonsumsi hati ayam, darah menjadi lebih sehat sehingga oksigen dapat mengalir lancar ke otot kaki. Hasilnya, langkah terasa lebih ringan dan kuat. Namun, hati ayam saja belum cukup. Karena itu, kita padukan dengan ikan teri, atau ikan kecil yang biasa dijual dalam bentuk segar maupun kering. Ikan teri adalah salah satu sumber kalsium dan vitamin D terbaik yang mudah didapat. Vitamin D sangat penting karena tanpa vitamin ini, kalsium tidak bisa diserap tulang dengan baik. Banyak orang lanjut usia yang rajin minum susu,
tetapi tulangnya tetap rapuh karena kurang vitamin D. Dengan tambahan ikan teri, tubuh mendapatkan dua manfaat sekaligus, kalsium tinggi dan vitamin D alami. Bayangkan kombinasi keduanya. Hati ayam memberikan zat besi dan vitamin A untuk darah serta jaringan, sedangkan ikan teri memberikan kalsium dan vitamin D untuk tulang. Ini ibarat paket lengkap yang membuat lutut lebih kuat, otot lebih bertenaga, dan sendi tidak cepat aus. Saya masih ingat kisah Ibu Rini, usia 65 tahun. Beliau sering mengeluh lututnya nyeri saat sholat berjamaah. Setelah saya sarankan menambahkan hati ayam seminggu sekali dan ikan teri goreng kering 2 kali seminggu, dalam 1 bulan beliau sudah bisa ruku dan sujud tanpa rasa sakit yang berarti. Beliau bahkan berkata, "Sekarang saya lebih bersemangat ikut pengajian, karena tidak perlu khawatir lutut sakit lagi. Hasil sederhana tetapi memberi kebahagiaan besar." Lalu, bagaimana cara terbaik mengonsumsi keduanya? Hati ayam bisa ditumis dengan bawang putih dan cabai hijau, atau dijadikan campuran sup sayur bening. Sedangkan ikan teri bisa digoreng kering dalam jumlah sedikit, lalu ditaburkan di atas sayur atau sambal. Bagi lansia, cukup konsumsi hati ayam sekali seminggu dan ikan teri 2 sampai 3 kali seminggu. Porsi sedang sudah cukup, karena yang terpenting adalah keteraturan. Apakah kombinasi ini aman? Ya, sangat aman, asalkan hati ayam tidak dimakan berlebihan setiap hari. Untuk penderita kolesterol tinggi, cukup batasi porsinya, dan pilih cara memasak yang sehat. Bukan digoreng berulang kali dengan minyak bekas. Sampai di sini, Anda sudah tahu makanan keempat yang sangat ampuh untuk memperkuat lutut dan sendi. 2 bahan sederhana, murah, tetapi efeknya bisa luar biasa bagi tubuh. Ingat kalimat ini, hati ayam dan ikan teri, paket lengkap tulang kuat. Jika Anda setuju, tulis angka 4 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang siap mencoba kombinasi sederhana ini mulai minggu ini. Sekarang kita masuk ke makanan kelima, yaitu kombinasi yang sudah sangat akrab di lidah orang Indonesia. Tempe dan daging sapi lokal. 2 bahan ini, bila dipadukan dengan bijak, bisa menjadi sumber kekuatan luar biasa untuk otot kaki, tulang, dan energi tubuh di usia lanjut. Mari kita mulai dengan tempe. Sebagai makanan khas Indonesia, tempe dibuat dari kedelai yang difermentasi. Proses fermentasi ini membuat tempe lebih mudah dicerna dibanding kedelai biasa. Yang menarik, tempe mengandung protein nabati tinggi, sangat bermanfaat untuk memperbaiki jaringan otot dan menjaga massa otot tetap kuat. Bagi orang lanjut usia, kehilangan massa otot adalah masalah serius. Otot yang melemah menyebabkan kaki gampang goyah, sulit berdiri lama, dan lebih mudah jatuh. Dengan rutin makan tempe, otot tetap terpelihara sehingga kaki terasa lebih stabil. Selain protein, tempe juga kaya akan vitamin K2 hasil fermentasi. Vitamin ini penting untuk menjaga kalsium tetap berada di tulang, bukan mengendap di sendi. Hasilnya, tulang menjadi lebih padat, risiko pengeroposan berkurang, dan nyeri lutut berangsur hilang. Namun, tempe saja belum cukup. Karena itu, kita perlu melengkapinya dengan daging sapi lokal. Daging sapi mengandung zat besi Heme, yaitu jenis zat besi yang paling mudah diserap tubuh. Zat besi ini membantu mencegah anemia, sehingga darah lebih kaya oksigen. Jika darah mengalir lancar, otot kaki akan lebih bertenaga dan tidak cepat lelah. Bukan hanya itu, daging sapi juga mengandung karnosin dan kreatin. Kedua zat ini jarang dibicarakan, tetapi sangat penting. Karnosin membantu melindungi otot dari kerusakan akibat penuaan, sedangkan kreatin berperan meningkatkan kekuatan otot. Inilah alasan mengapa orang yang cukup mengonsumsi daging sapi biasanya lebih bertenaga saat berjalan atau naik tangga. Mari kita lihat contoh nyata. Nenek Aminah, usia 72 tahun,
sering jatuh ketika berjalan karena otot kakinya sangat lemah. Saya sarankan beliau untuk menambahkan tempe dalam menu hariannya, serta sedikit daging sapi lokal 2 kali seminggu. Setelah 6 minggu, perubahan besar terjadi. Beliau bisa berjalan ke pasar tanpa perlu tongkat dan rasa percaya dirinya kembali. Beliau berkata, "Sekarang saya bisa jalan bersama cucu tanpa takut jatuh lagi." Perubahan sederhana, hasil luar biasa. Bagaimana cara terbaik mengonsumsinya? Tempe bisa digoreng tipis dengan sedikit minyak kelapa, ditumis dengan sayur, atau dijadikan bacem manis. Daging sapi sebaiknya dipilih yang segar, lalu dimasak sop, semur, atau direbus agar lebih sehat. Untuk lansia, cukup tempe setiap hari dalam porsi sedang dan daging sapi 1 sampai 2 kali seminggu. Yang penting adalah keteraturan, bukan banyaknya porsi. Apakah kombinasi ini aman? Ya, aman. Bagi penderita kolesterol, cukup batasi lemak pada daging dan pilih bagian daging yang lebih ramping. Sampai di sini, Anda sudah mengetahui makanan kelima yang bisa menguatkan otot kaki sekaligus menyehatkan sendi. Gabungan tempe dan daging sapi benar-benar kombinasi lokal yang sederhana, murah, tetapi hasilnya besar untuk tubuh. Ingat kalimat ini, tempe dan daging sapi, penguat otot kaki. Jika Anda masih menyimak, tulis angka 5 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap mencoba kombinasi ini mulai minggu depan. Makanan keenam yang tidak kalah penting untuk kesehatan tulang, lutut, dan otot kaki adalah kombinasi kacang tanah dan kacang kenari. Keduanya mudah ditemukan di pasar, enak dimakan, dan jika dikonsumsi dengan bijak, bisa menjadi sumber energi serta pelindung sendi yang luar biasa. Mari kita mulai dengan kacang tanah. Kacang tanah mengandung protein nabati yang cukup tinggi, berguna untuk memperbaiki jaringan otot. Selain itu, ia juga kaya akan lemak tak jenuh tunggal, jenis lemak sehat yang membantu mengurangi peradangan di persendian. Bagi orang lanjut usia yang sering mengeluh lutut bengkak atau nyeri saat berjalan, kacang tanah dapat menjadi camilan sederhana yang menenangkan. Bukan hanya itu, kacang tanah juga kaya akan magnesium dan seng. Magnesium membantu relaksasi otot, sehingga kaki tidak mudah kram. Sementara seng berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh dan mempercepat penyembuhan jaringan yang rusak. Gabungan keduanya sangat bermanfaat bagi lansia yang sering mengalami nyeri sendi karena aktivitas sehari-hari. Namun, kelebihan kacang tanah adalah juga kelemahannya. Meski kaya nutrisi, kacang tanah masih terbatas dalam kandungan antioksidan. Karena itu, kita perlu melengkapinya dengan kacang kenari atau walnut lokal yang kini semakin mudah ditemukan di Indonesia. Kacang kenari dikenal sebagai salah satu kacang paling bergizi di dunia. Ia mengandung omega-3 nabati yang membantu mengurangi peradangan kronis. Tidak hanya itu, kacang kenari juga memiliki kadar antioksidan yang sangat tinggi. Antioksidan berfungsi melawan radikal bebas, yaitu zat berbahaya yang mempercepat kerusakan sendi, menua tulang, dan melemahkan otot. Dengan konsumsi rutin kacang kenari, tulang tetap padat, otak lebih tajam, dan jantung terlindungi. Saya teringat kisah Pak Surya, usia 69 tahun. Beliau sering merasa kakinya berat dan lutut berdenyut setelah berjalan jauh. Setelah saya sarankan mengganti camilan gorengan dengan segenggam kacang tanah rebus dan beberapa butir kacang kenari setiap sore, dalam 5 minggu beliau merasakan perbedaan besar. Beliau berkata, "Sekarang lutut saya lebih ringan dan saya bisa jalan pagi dengan cucu tanpa rasa sakit." Perubahan kecil, tetapi membawa kebahagiaan besar bagi keluarganya. Lalu, bagaimana cara terbaik mengonsumsi kacang tanah dan kacang kenari? Kacang tanah bisa direbus, dipanggang, atau dijadikan bumbu pecel tanpa minyak berlebih. Hindari makan kacang goreng dengan minyak jelantah, karena justru merusak manfaatnya.
Sedangkan kacang kenari bisa dimakan langsung sebagai camilan, ditambahkan ke dalam bubur oat, atau dicampur dalam salad buah. Untuk lansia, cukup 1 genggam kecil kacang tanah dan 3 sampai 4 butir kacang kenari per hari. Porsi ini sudah cukup untuk memberi manfaat maksimal tanpa berlebihan. Apakah kacang aman bagi penderita kolesterol? Jawabannya, ya, karena lemak sehat dalam kacang justru membantu menurunkan kolesterol jahat. Namun, tetap perlu mengatur porsi agar tidak berlebihan, terutama bagi yang punya masalah berat badan. Sampai di sini, Anda sudah mengetahui makanan keenam yang mampu menjaga sendi tetap lentur, tulang tetap kuat, dan kaki tetap bertenaga. Kombinasi kacang tanah dan kacang kenari adalah camilan sehat yang sederhana namun penuh manfaat. Ingat kalimat ini, segenggam kacang, tulang tetap kuat. Jika Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 6 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang siap mengganti camilan gorengan dengan kacang sehat mulai hari ini. Sekarang kita sampai pada makanan ketujuh, yaitu minyak kelapa murni, atau sering disebut virgin coconut oil. Bahan ini sudah sangat dikenal di banyak daerah di Indonesia, terutama di pedesaan, karena kelapa tumbuh melimpah di negeri kita. Namun sayangnya, masih banyak orang yang belum menyadari betapa besar manfaat minyak kelapa murni untuk kesehatan, khususnya bagi tulang, lutut, dan sendi. Minyak kelapa murni mengandung asam lemak rantai sedang, MCT, yang mudah diserap tubuh. Lemak ini tidak menumpuk sebagai cadangan, melainkan langsung dipakai sebagai energi. Bagi orang lanjut usia, ini berarti tubuh mendapatkan tenaga cepat tanpa membebani pencernaan. Dengan energi yang cukup, otot kaki tidak cepat lelah saat berjalan atau beraktivitas. Selain itu, minyak kelapa murni juga kaya akan antioksidan dan memiliki sifat antiinflamasi alami. Kandungan ini sangat penting untuk melawan peradangan yang menyerang lutut dan sendi. Seringkali nyeri sendi bukan hanya karena usia, tetapi juga akibat peradangan yang menumpuk dari pola makan dan gaya hidup. Dengan rutin mengonsumsi minyak kelapa murni, peradangan perlahan mereda, nyeri lutut berkurang, dan sendi terasa lebih lentur. Yang menarik, minyak kelapa murni membantu tubuh menyerap vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K. Tanpa lemak sehat, vitamin-vitamin ini tidak bisa masuk dengan baik ke dalam sel. Padahal, vitamin D dan K adalah kunci utama kesehatan tulang. Artinya, dengan sedikit minyak kelapa murni di piring makan, manfaat sayuran dan ikan yang kita konsumsi akan semakin maksimal. Mari saya bagikan kisah nyata. Pak Rahmat, usia 71 tahun, sudah lama menderita nyeri lutut. Beliau sering merasa enggan berjalan jauh karena takut lututnya kambuh. Setelah saya sarankan menambahkan 1 sendok makan minyak kelapa murni ke dalam kopi hitam paginya, ditambah menggunakan minyak ini untuk menumis sayur kelor. Dalam 6 minggu, keluhannya berkurang drastis. Beliau berkata, sekarang saya bisa ikut jalan pagi dengan tetangga tanpa rasa takut lutut sakit lagi. Keluarganya pun merasa senang melihat beliau kembali aktif. Bagaimana cara terbaik menggunakan minyak kelapa murni? Ada beberapa pilihan sederhana. Campurkan 1 sendok makan ke dalam air hangat atau kopi hitam di pagi hari. Gunakan sebagai minyak tumis sayur bening, seperti daun kelor atau bayam. Tambahkan sedikit ke dalam salad sayur segar agar vitamin lebih mudah diserap tubuh. Untuk lansia, cukup 1-2 sendok makan per hari. Tidak perlu banyak, karena yang penting adalah keteraturan. Dan inilah rahasia khusus yang saya janjikan di awal video. Kombinasikan daun kelor dengan minyak kelapa murni dalam satu menu sederhana. Misalnya sayur bening kelor dengan sedikit minyak kelapa. Gabungan ini membuat kalsium dari kelor lebih mudah diserap, vitamin K lebih efektif bekerja,
dan sendi mendapatkan perlindungan ganda. Hasilnya, lutut terasa lebih ringan, nyeri berkurang, dan langkah menjadi lebih mantap. Sampai di sini, Anda sudah tahu makanan ketujuh yang luar biasa untuk memperkuat lutut dan menjaga energi tubuh. Jangan biarkan botol minyak kelapa murni hanya jadi pajangan di dapur. Gunakan setiap hari untuk kesehatan Anda. Ingat kalimat ini, kelapa dan kelor, pasangan sakti lutut sehat. Jika Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 7 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang siap mencoba rahasia sederhana ini mulai besok pagi. Sahabat sehat semua, kita sudah membahas 7 makanan sederhana yang luar biasa manfaatnya. Mulai dari sayur asin yang menyehatkan usus, daun kelor yang kaya kalsium, ikan kembung dengan omega-3 tinggi, hati ayam dan ikan teri sebagai paket lengkap vitamin dan mineral, tempe dan daging sapi lokal untuk menjaga otot kaki, kacang tanah dan kacang kenari sebagai camilan sehat penopang tulang, hingga minyak kelapa murni yang memperkuat sendi dan melindungi tubuh dari peradangan. Semua bahan ini mudah ditemukan di pasar tradisional Indonesia, harganya terjangkau dan sudah akrab dengan lidah kita. Tidak perlu mencari makanan mahal atau impor. Kuncinya adalah konsistensi, konsumsi secara teratur, dalam porsi wajar, dan dipadukan dengan pola hidup sehat. Ingat, lutut yang nyeri, kaki yang lemah, dan sendi yang kaku bukanlah tanda akhir dari segalanya. Tubuh Anda masih mau pulih, asalkan Anda memberi nutrisi yang benar. Anda belum terlambat untuk mulai sekarang. Besok pagi, pilih satu makanan dari 7 ini dan coba masukkan ke dalam menu harian Anda. Mulailah dengan langkah kecil, karena langkah kecil itu bisa membuat perbedaan besar dalam hidup Anda. Apakah Anda siap melangkah lebih ringan mulai besok? Jangan lupa, tulis di kolom komentar makanan mana yang paling ingin Anda coba terlebih dahulu. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tulis angka 10 di komentar. Dan jika Anda ingin saya membahas topik kesehatan lain, tulis angka 1 beserta pertanyaan Anda. Saya akan membaca semua komentar, karena kita sedang membangun komunitas lansia sehat bersama. Tekan tombol subscribe sekarang juga di channel Zulfa Hartati. Bagikan video ini kepada sahabat, keluarga, atau tetangga Anda, agar semakin banyak orang lanjut usia bisa merasakan manfaatnya. Ingat pesan terakhir saya, Anda belum terlambat, tubuh Anda masih mau pulih. Besok pagi mau mulai?